guys. Banyak banget orang kaya juga ngambil KPR. Nah kita nggak tahu ya, dia kan pasti nasabah-nasabah yang prioritas lah ya. Masa iya sih nggak dikasih fasilitas kredit yang luar biasa? Ada loh beberapa bank ya buat nasabah reguler aja ya, dengan kita misalkan deposit berapa gitu ya, kita bisa nurunin suku bunga dan lain sebagainya gitu. Bagaimana dengan orang-orang kaya tersebut guys? Nah mereka pasti kalau bisa nggak keluarin uang ya mereka nggak usah keluarin gitu loh. Mereka tetap tinggal, mereka tetap kredit yang nggak mengganggu cash flow mereka dengan tanpa bunga atau bunga rendah. Sampai mereka tuh akhirnya muterin lagi gitu loh. Cara Gen Z beli rumah secara realistis. Halo semuanya, saya Niko. Ya, biasanya kalau teman-teman mampir ke channel YouTube Niko, teman-teman tuh seringan dengar Welcome back, host tour bareng Niko. Nah, cuma kali ini suasananya agak beda. Niko nggak akan ajak kalian untuk keliling-keliling rumah mewah di sini, tapi Niko di sini pengen sharing tentang edukasi properti. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara kita membeli rumahnya, nah di sini Niko pengen tarik lagi lebih dalam. Ya, kita tuh perlu sadari dulu nih, kita tuh lagi ada di fase finansial seperti apa sih di kondisi ya atau di keadaan saat ini gitu. Nah, biar ini tuh nggak ngambang, Niko tuh bagi ini menjadi 3 fase realistis. Nah, yang pertama adalah fase perintis atau kita bilangnya starter. Nah, di sini adalah fase di mana kita lagi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Di fase ini, saran Iko adalah jangan beli rumah dulu. Nah, ini memang terdengar aneh ya. Niko sebagai konsultan properti tapi tidak menyarankan ya customer ya menyarankan kalian untuk membeli rumah. Cuman nggak apa-apa guys, karena banyak banget tuh customer Niko ya yang datang itu banyak yang kayak maksain untuk membeli rumah guys. Jadi biar punya rumah gitu. Padahal ya maaf kata ya, kadang tuh yang datang juga histori kreditnya tuh juga kurang lancar gitu. Ya gimana ya, mau udah kayak gitu tuh mau ngambil kredit yang lebih besar dan lebih panjang dan itu kan pasti lebih beresiko ya. Nah, belum lagi misalkan gaji atau income-nya tuh ya maaf kata agak pas-pasan gitu, tapi tetap maksain dengan cicilan-cicilan yang terbilang cukup tinggi. Rumah itu kan buat jangka panjang ya. Kita bayangin aja ya, kita misalkan udah berusaha ngumpulin kekayaan untuk bisa punya rumah, ya, kita udah DP, kita udah cicil, terus pada akhirnya gitu ya, amit-amit gitu ya, kita gagal di tengah jalan. Dan itu kan kayak nyesek banget gitu. Nah, keresahan ini, maka kenapa konten ini tuh hadir guys. Ya jadi kembali lagi, kan kita kalau lagi di fase ini tuh kita lagi fase merintis ya. Merintis usaha, merintis karir pekerjaan kita. Ya alangkah baiknya, ya mendingan kita sewa dulu aja gitu guys. Karena likuiditas tuh matters banget. Karena kita bisa punya kesempatan, punya peluang yang ada untuk meningkatkan lagi nih income kita ya, potensi investasi kita bahkan atau apapun lah gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin, kalau misalkan kayak gitu, ya lu kapan bisa punya rumahnya gitu. Ya kita ambil dari sisi emosinya aja lah guys, supaya kita tuh bisa ke drive ya, supaya kita tetap mengacu diri nih untuk punya rumah. Tapi kita tetap jangan maksain guys, karena kalau kita paksain, kita buat apa gitu loh punya rumah, tapi kita terbeban setiap harinya gitu. Karena ya kalau misalkan ngomongin kenaikan rumah sendiri, properti sendiri, ya memang benar, memang tinggi ya. Harga juga ya mahal gitu. Tapi sekarang-sekarang ini tuh rate-nya kurang lebih 5-10% lah kenaikannya. Dan itu menurut aku tidak sebanding dengan kita punya kenaikan income gitu loh. Karena kapasitas dan skill kita, gain income kita, ya earning power kita tuh bisa naiknya 50-100% loh guys. Jadi jangan underestimate kapasitas diri kita sendiri gitu. Nah, pokoknya udah fokus aja kita kumpulin modal dulu di fase ini. Nah, kita lanjut yang kedua, fase membangun kekayaan, ya, atau the builder. Nah, di fase kedua ini adalah buat kamu yang sudah kerja atau sudah usaha yang sudah cukup lama dan sudah memiliki tabungan, tapi masih galau nih, mau beli rumah atau kayak gini aja ya gitu ya, mau kembangin usaha atau gimana gitu. Sebenarnya kalau di sini tuh jawabannya lebih personal ya, tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada urgent gitu ya, mau menikah atau ada kebutuhan untuk keluarganya gitu.
Nah, itu sih boleh dipertimbangkan. Tapi yang kita perlu ingat, kita tuh harus punya fondasi keuangan yang stabil dulu nih. Seperti contoh kayak dana darurat, misalkan kalau kayak kita single ya biasa lah ya 6 bulan pengeluaran. Kalau misalkan kayak kita udah punya tanggungan ya 8 sampai 12 bulan pengeluaran. Dan misalkan kayak ada asuransi kesehatan atau proteksi, ya itu juga wajib punya gitu. Jadi setelah itu semuanya aman, ya kita baru nih sisa capitalnya kita pakai buat beli rumah guys. Jadi jangan kita mikirnya semua tabungan kita baik dari pondasi keuangan kita tadi, kita pakai semuanya untuk beli rumah. Nah itu jangan. Nah kalau misalkan sudah dihitung nih sisa capitalnya tapi masih belum cukup, nah kita balik lagi tuh ke fase pertama, ya kita ngumpulin lagi modalnya guys. Nah untuk tips di fase ini, aku saranin ambil rumah secara KPR guys. Jadi terserah nih teman-teman pengen DP-nya besar atau DP-nya mau sesuai dengan cara bayarnya, ya udah itu terserah aja. Tapi yang harus diperhatikan adalah cicilannya. Nah, angsurannya ini atau cicilan ini jangan sampai mengganggu cash flow kita. Jadi kan tadi kita udah punya pondasi keuangannya. Terus yang kita harus pertahankan cicilan cash flow-nya nih, supaya nggak mengganggu ya kan. Supaya ketika income itu masuk terus, kita tuh tetap bisa balance ini semua, sembari kita bisa saving lagi. Nah, semoga harapannya ini, savingnya ini kita bisa membantu untuk melunasi plafon pinjaman pembelian rumahnya gitu. Dan teman-teman juga sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, karena developer itu juga lagi banyak banget promonya gitu guys. Ya, contoh ya kayak di tempat aku sekarang ini di Suwana Sutra itu lagi ada kayak promo ya untuk rumah ready seperti free PPN, juga ada free DP, ada free surat-surat, free BKPR, dan itu akan membantu kita banget nih untuk mengalokasikan ya tabungan kita yang harusnya buat cicilan atau biaya-biaya, tapi kita bisa saving lagi gitu guys. Tapi biasanya nih ada yang nyinyir lagi nih ya kan, udahlah gue nggak mau pusing utang-utang, gue mau cash aja. Yaudah silakan, kalau kalian mau cash itu monggo silakan. Cuman biasanya di fase ini tuh agak sulit buat kita cash. Ya kita hitunglah berapa persen sih orang-orang yang bisa beli rumah ya kan secara cash. Nah, ya kan karena kita tahu nih bahwa di kita itu ya susah gitu loh karena harga rumah kan udah terlalu tinggi ya. Maka kenapa fasilitas KPR itu ada gitu guys. Nah, tapi kalau teman-teman mau, ya udah terima konsekuensi dan resikonya. Ya sorry tuh saya ya kita hitung jeblak-jeblakan aja ya. Misalkan kita mau beli rumah 1M gitu. Ya kan, ternyata kita cuma punya uang misalkan 1,1 M gitu, 1,2 M gitu ya. Kita paling sisa 100-200 juta, tapi udah kita kayak gigit-gigit jari aja di rumah dan kita kehilangan opportunity, kehilangan peluang atau kesempatan yang ada gitu karena kita nggak punya capital gitu. Ya, terus jangan salah guys. Misalkan kayak kita bilang, orang-orang kaya aja banyak yang nggak KPR gitu ya, banyak kan yang cash. Jangan salah loh guys, banyak banget orang kaya juga ngambil KPR. Kan kita nggak tahu ya, dia kan pasti nasabah-nasabah yang prioritas lah ya. Masa iya sih nggak dikasih fasilitas kredit yang luar biasa itu? Ada loh beberapa bank ya, buat nasabah reguler aja, ya dengan kita misalkan deposit berapa gitu ya, kita bisa nurunin suku bunga dan lain sebagainya gitu. Bagaimana dengan orang-orang kaya tersebut guys? Nah mereka pasti kalau bisa nggak keluarin uang, ya mereka nggak usah keluarin gitu loh. Mereka tetap tinggal, mereka tetap kreditnya nggak mengganggu cicilan, nggak mengganggu cash flow mereka dengan tanpa bunga atau bunga rendah kayak gitu ya. Sampai mereka tuh akhirnya muterin lagi gitu loh. Sebenarnya concern cara bayar ini adalah supaya kita meminimalisir resiko dengan fase kondisi kita ya. Sembari kita juga tuh memiliki kondisi finansial yang jadi lebih sehat gitu. Tujuannya sih sebenarnya itu. Nah, yang terakhir ini adalah fase mapan. Ya, ini adalah fase yang sangat kita idam-idamkan ya guys ya. Jadi buat kita yang secara finansial ini udah cukup banget lah. Dan karena kita udah cukup banget, jadi kita punya kemerdekaan dalam memilih gitu ya. Mau beli rumah atau enggak, ya mau KPR atau cash dan sebagainya. Ya memang tidak mudah untuk berada di fase ini, ya fase yang cukup berat. Dan kebanyakan di antara kita juga berada di fase 1 atau fase 2, tapi tetap jangan patah semangat guys, karena kita bisa beli rumah juga kok dengan di fase kedua tadi gitu loh. Nah, ya harapannya kita bisalah berada di fase ini ya kan, merdeka secara finansial gitu. Tapi memang tidak mudah ya. Terkadang tanggung jawab kita tuh berjalan lebih cepat gitu ya dibandingkan proses perjalanan fase kita gitu. So,
tetap semangat aja, tetap berusaha mengembangkan diri, kapasitas, skill, networking, ya capital kita, investasi, dan sebagainya gitu guys. Karena kita perlu sadar bahwa tanah itu semakin lama semakin sedikit, jumlah penduduk semakin lama semakin banyak ya. Ya di antara kita pastilah pengen banget punya rumah ya, seperti payung untuk tempat kita berteduh ya, punya ruang untuk kita bertumbuh, punya tempat untuk kita beristirahat. Nah, untuk sharing edukasi propertinya udah selesai nih guys. Nah, disclaimer ya guys ya, ini tuh sifatnya ya personal ya. Semuanya itu baik lagi tergantung keputusan atau pilihan teman-teman. Nah, ini sih bentuknya itu kayak apa ya, sudut pandang baru aja lah. Atau sudut pandang yang fresh, atau yang mungkin lebih konservatif ya. Jadi bisa lebih aware lagi, lebih mempersiapkan lebih matang lagi gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, teman-teman ini semua lagi ada di fase mana nih? Lagi ada di fase starter kah, builder kah, atau di fase yang tadi nih yang terakhir yang sudah mapan? Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys ya, kalian tuh lagi berada di fase mana sih, atau lagi struggle di bagian mana gitu. Kalian boleh cerita-cerita aja di kolom komentar, feel free pokoknya. Nah, semoga mimpi teman-teman untuk punya rumah pertamanya itu bisa terwujud ya guys ya di tahun ini gitu. Nah, buat para Gen Z, ya buat segala kalangan lah, semoga mimpi kalian punya rumah itu bisa tercapai ya. Saya doain bisa tercapai dengan waktu sesingkat-singkatnya. Nah, bagi teman-teman, Niko juga terima kritik dan saran ya, atau misalkan ada feedback lagi nih dengan video-video edukasi seperti ini, apakah teman-teman suka atau enggak gitu. Teman-teman boleh kasih koreksi juga ya ke Niko. Niko feel free banget. Niko bener-bener pengen juga punya ruang bertumbuh ya, supaya Niko bisa upgrade lagi terus, supaya bisa menjadi manfaat dan berkat untuk teman-teman. Nah, pokoknya jangan lupa juga ya guys ya, dukung channel ini terus ya. Tolong di subscribe, like, dan komen. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.